Shalom semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang ada firman Tuhan di dalam Pancasila. Kita semua bisa mengerti bahwa kita ini sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 2024. Tapi bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini? Ya, ada banyak hal sekali orang berbicara di sana itu kita harus membangkitkan skill-skill kita, atau enggak kita minimal kita itu bisa melakukan apa yang pemerintah mau, sekalipun ya terlepas orang-orang bilang pemerintah ini dan itu, tapi setidaknya kita percaya bahwa pemerintah itu masih berada dalam tangan Tuhan. Nah, tapi kita belajar dulu dari Pancasila. Ya, makna dari dalam Pancasila itu sebenarnya kita bisa belajar lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat di dalam Yohanes 8 ayatnya ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa yang namanya kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah merdeka dari dosa. Tapi Tuhan ingin supaya agar kita itu jangan hanya merdeka dari dosa, tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, salah satunya adalah kita belajar dari Pancasila. Ya, itu adalah dasar negara kita ini. Yang pertama pasti adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pertamanya saja kita sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sama juga di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Yang artinya kita pertama mengasihi dulu. Mengasihi Tuhan dulu. Bagaimana kita bisa mengasihi manusia kalau kita belum bisa mengasihi Allah? Karena sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak bisa memanusiakan manusia kalau kita nggak menuhankan Yesus dulu. Nah, ini dalam perspektif sebagai orang Kristen ya guys. Jadi kalau bagi kamu yang bukan orang Kristen, kamu bisa melihat hal-hal yang baik saja. Tapi kalau kamu sebagai orang Kristen, dari sinilah kita bisa belajar dan kita bisa bangga sebagai rakyat Indonesia. Betapa luar biasanya. Baru yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa bersatu kalau tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, kita nggak usah muluk-muluk dengan orang-orang di luar sana. Dari keluarga dulu saja. Atau dari teman-teman sekitar kita. Kita perlu membantu orang-orang yang perlu kita bantu. Itulah yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang namanya manusia tidak mungkin sepenuhnya adil. Maka daripada itu ketuhanan yang Maha Esa dulu. Kalau kamu sungguh-sungguh pengen dipakai oleh Tuhan, Tuhankanlah Yesus dulu. Cintailah Tuhan dulu. Baru keduanya, kamu bisa mengasihi orang. Baru keempat adalah kerakyatannya dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ada hikmat di dalamnya. Ketika kita sudah bersatu, harus ada pemimpin guys. Nah, banyak sekali apalagi orang di zaman sekarang itu susah banget untuk mau dipimpin. Karena menurut mereka ya kita sama-sama manusia, kita sama-sama perlu Tuhan. Ya lu ngapain memimpin gua? Dalam konteks ini saya berbicara tentang pemimpin rohani. Teman-teman perlu dipimpin oleh gembala. Teman-teman perlu dipimpin oleh komunitas. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Ini juga termasuk di dalam komunitas. Seperti gereja misalnya. Teman-teman perlu komunitas. Karena disitulah akan terjadi kesatuan. Disitulah akan terjadi visi misi yang luar biasa. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Maka daripada itu, kita perlu sekali punya komunitas. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan terjadi keadilan kalau pemimpinnya tidak berhikmat. Tidak akan ada namanya pemimpin yang berhikmat kalau tidak ada kesatuan. Siapa yang bisa dipimpin kalau tidak ada kesatuan di dalamnya? Dan tidak akan ada namanya kesatuan kalau tidak ada saling mengasihi di dalamnya. Memang tidak sempurna, tapi setidaknya kita belajar untuk terus-menerus belajar bagaimana cara mengasihi manusia itu. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi manusia kalau kita belum bisa mengasihi Tuhan? Sekalipun memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu sama dengan juga mengasihi manusia. Artinya kedua hal ini penting banget. Tapi dasar utamanya adalah kita harus mengasihi Tuhan dulu. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, dari sila kedua sampai yang kelima, baru kita bisa lakukan. Betapa luar biasanya dasar negara kita ini. Luar biasa sekali. Saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Dan saya berjuang keras juga bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Bukannya berarti kita dituntut untuk menjadi sempurna terus, atau enggak kita selalu pengennya sempurna. Karena yang namanya manusia gak ada yang sempurna lah. Tapi minimal guys, kita lakukanlah hal-hal yang baik. Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang benar, setidaknya lakukanlah yang baik.
Kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, minimal janganlah kita menyakiti orang lain. Udah. Sesimpel itulah makna dari Pancasila itu. Jadi mari kita belajar sama-sama. Dan yang dari kelima ini, kalau kita memang cinta dengan negara kita perlu mendoakan bangsa kita. Kita perlu mendoakan jiwa-jiwa yang ada di negara kita ini. Kita perlu mendoakan pemerintah kita. Kita perlu mendoakan kabinet. Semuanya kita harus mendoakan. Karena kalau kita pengen maju sebagai bangsa ini, kita perlu untuk mendoakan. Memang akan ada banyak sekali kekurangan atau mungkin ada banyak sekali perdebatan, baik itu mungkin dari pihak pemerintah atau oposisi atau apapun itu. Tapi tugas kita sebagai orang Kristen, kalau kita bukan di daerah area-area seperti mungkin daerah yang DPRK atau MPR atau apapun itu, setidaknya kita belajarlah untuk mendoakan negara kita. Mari semua kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kemerdekaan yang luar biasa. Bukan hanya negara kami saja, tapi Tuhan sudah memerdekakan kami dari dosa. Biarlah ya Tuhan, setiap orang-orang yang menonton video ini Tuhan Yesus, mereka fokus kepadamu ya Tuhan Yesus. Mereka mau menuhankan Engkau ya Bapa. Mereka juga mau mengasihi. Mereka juga mau bersatu. Dan mereka mau menjadi rakyat yang luar biasa. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah kami, siapapun yang memimpin negeri ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Urapi setiap hamba-hambamu ya Bapa. Sekalipun mungkin pemerintah kami bukanlah orang Kristen, tapi kami percaya bahwa semuanya itu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Jadi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, negara kami ini. Karena kami mencintai negara Indonesia ini. Bahkan sampai hari kematian kami tetap mencintai negeri kami ini Tuhan Yesus. Pasti ada kekurangan, tapi bila kekurangan ini membuat kami belajar untuk tetap bersatu dan terus-menerus mendukung negara kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. God bless you.